Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah, kali ini saya ingin memberi review buat pemasangan New PCX 160. Ini yang tipe Rodsing ya. Itu terlihat dari shocknya, kemudian dari speedometernya. Nah, di sini juga ditambahkan sebuah DVR. Ini merek Alien ya. Untuk harganya sendiri saya kurang tahu, tapi kisaran mulai dari harga 3 juta, dan ini versi apa nanti akan saya lihat kardusnya. Oke, itu Alien. Dan di sini juga udah ada tipe MS dan teman-teman ya. Teman-temannya itu TPMS itu apa aja? Di sini ada DVR, kemudian ada ini Conlink, audio output. Ini mungkin ke headset ya. Kemudian di sini ada TPMS nih. TPMS-nya nih yang depannya mungkin habis baterainya. Karena biasa baterainya nggak awet ya kalau di dalam tutup pentil itu. Mungkin pas dalam penyimpanan itu dia habis, dan dia biasanya menggunakan baterai tipe LR44. Oke, di sini juga langsung ke sini aja, lihat ke bagian kameranya. Sementara saya tempel sini karena nanti harus geser grip, jadi saya tempel di sini ya. Itu teks foto. Sekarang kita lihat di sini. Oke. Itu hasil kameranya. Itu ada orang merenung di situ satu. Tuh. Untuk gambarnya cukup jernih dan sangat jernih menurut saya, dengan kondisi malam hari aja kayak gini, apalagi malam ini ya, pagi sih sekitar jam 4 ini. Ini jamnya belum dikalibrasi, belum diatur, jadi belum wiring sama HP, makanya dia masih ngaco ya. Di sini tertulis jam 6, pukul 6. Nah, oke, lanjut ke kamera belakang. Kamera belakangnya seperti ini. Ini belum ditempel juga, kayak gitu, bisa dilihat belum ditempel ya. Oke, dia ngadepnya begini, berarti ngadepnya kembali. Kalau maksudnya begini, di bawah begini. Oke, untuk gambarnya cukup jernih banget ya, sangat jernih menurut saya sih. Dan ini saya merasa motor ini lebih getar dibanding PCX 160 sebelumnya, karena saya juga memiliki PCX 160 sebelumnya, tapi saya lihat ini lebih getar nih. Oke. Untuk kameranya juga belum ditempel, baru dipajang doang tadi di situ karena belum selesai. Dan untuk bagian sini menurut saya nggak enak banget dilihatnya ya, kayaknya terlalu tinggi di bagian sini. Ini lihat nih, kayak maksa banget karena ini memang pakai versi yang lamanya ya, PCX 160 yang lama. Kemudian ini jaraknya kelihatan tinggi banget, meskipun sepeda itu memang sebenarnya ada di bawah, tapi posisi ini ditinggiin banget. Saya sendiri belum tahu ya versi yang standarnya, karena saya lagi mesen. Dan untuk di area Jogja sampai hari ini Jumat Januari 3 Januari 2025 itu belum ada launching di Jogja, dan saya memesan juga warna putih, tapi versi standar yang paling rendah banget itu yang versi saya pesan, karena saya juga nggak mau menggunakan ini ya. Ini yang kelebihan dari PC ini kan salah satunya adalah speedometernya sudah TFT digital, dan udah bisa sinkron sama handphone, bisa nelpon, bisa membalas WA melalui voice comment. Tapi saya kurang srek, dan saya pun sebelum unitnya datang saya sudah pesankan, saya sudah buat rencana ya. Rencana saya mau pakai head unit mobil. Sebenarnya sih bisa aja menggunakan itu tadi, CarPlay motorcycle tuh banyak sekali sekarang udah di Tokopedia, tapi PO. Nah, di sini saya menggunakan single din. Ini single din full screen ya, karena kalau nggak full screen tuh biasanya single din tuh ada putaran-putarannya, jadi ada tombol-tombolnya gitu. Nah, ini saya milih yang full screen. Dan untuk nantinya saya akan pasang di PC yang insya Allah nanti saya kredit ya, nggak cash duit dari mana. Oke, ini bos tahanin dulu bos. Nih, tahanin dulu biar gak jatuh. Nah, nanti saya rencananya pakai itu, makanya saya memilih versi terendah. Kalaupun saya milih Rodsing juga kayaknya nggak ada gunanya, karena saya nggak mau pakai speedometer itu, karena nanti saya pakai Speeduino untuk ECU-nya. Dan itu juga salah satu alasan kenapa saya nggak milih yang ABS. Mana sih tadi ya itunya,
cover. Oh, ini di sini. Ya, karena saya juga nggak punya cukup duit dana untuk ready yang tahan bawahnya, yang roasting, mungkin ini nanti jadi PCX roasting. Oke. Nah, nanti seperti ini udah saya ukur. Kemudian bagian sini kan terlihat panjang, nanti bisa dilihat di sininya. Kalau memang di sininya muat, saya nggak perlu ini ya, nggak perlu potong, nggak perlu keluarin mesinnya. Jadi saya bisa langsung pasang aja begini. Untuk mungkin untuk dimensinya lebih tinggi, dan itu untuk customnya nggak terlalu sulit. Rencana saya sih seperti itu. Tadi pas buka ini, wah ini muat banget ya, karena lega banget, dan di sini terlihat maksa, memang kosong banget, kayaknya blank banget gitu, tinggi banget. Dan pasti kemungkinan sih ya, kemungkinan ininya sama, tapi covernya ini yang berbeda. Covernya kan dia sama persis dengan PCX 160 yang sebelumnya seperti ini, tetapi mungkin tingginya sama dengan yang versi roastingnya ya. Jadi nggak ceper-ceper amat, jadi kayaknya nanti nangkring banget dia tuh. Ini ada di atas begini kayaknya, sepertinya seperti itu ya. Karena kalau ngeliat sininya nggak mungkin kan, bodinya itu beda, cuman hanya beda di sini aja. Jadi mungkin bagian sininya itu yang tipe standar itu tinggi nangkring seperti ini. Dan insya Allah kalau memang perlu dipotong ini ya udah pasti muat sih, potong aja nanti, tinggal saya tukar pakai yang 160 yang lama. Dan untuk dimensinya ini 6,9 ya, jadi lebih besar dibanding dengan apa bawaan si roasting sendiri. Si roasting itu dia 5 in dan ini 6,9 ya, bisa dikatakan 7 in ya, biasa disebut 7 in. Dan ini dimensinya pas banget, nggak ngemakan layar, dan bisa di dalam mika. Lalu untuk saklarnya sendiri saya sudah pilih menggunakan saklar yang mirip dan persis sama persis dengan ini, yaitu menggunakan, kalau di Shopee ada itu namanya saklar Moge H2R. Itu sama persis, nggak ada bedanya dengan ini, bentuknya sama, semuanya nggak sama. Tapi bisa juga itu memang punya PCX yang rejekan itu biasanya kan dikeluarin ya, maksudnya tetap bocor itu barangnya. Nah itu bisa juga, karena nggak ada bedanya sama sekali dengan yang si roasting ini. Oke. Karena memang saya tidak mau menggunakan head unit ini apa TFT milik si bawaan roasting, karena dari sisi budget, kebutuhan dan yang lain-lainnya, maka saya lebih memilih yang tipe standar dan paling rendah. Dan ini untuk ecungnya nanti insya Allah akan saya pasangkan menggunakan ini. Ini adalah Speeduino ya, Speeduino tipe apa ya, saya lupa. Karena untuk varian Speeduino itu banyak banget, dan saya juga nggak akan membutuhkan sih bagian kayak ABS, karena ini lebih untuk performa mesin nanti untuk si 160 ini sendiri. Jadi saya gunain Speeduino untuk kilometernya menggunakan ini, dan ini nanti bisa juga menggunakan ini ya apa Torque itu, jadi pakai OBD2 bisa juga digandengin sama ini, dan atau ini dibikinin display sendiri pun bisa. Untuk modelnya sendiri yang bawaan dari Speeduino itu hampir sama persis dengan yang ada di roasting ini. Jadi dia mempunyai beberapa apa custom GUI itu. Nah kayak gininya dia ada yang model kayak gini persis banget, nggak ada bedanya. Mungkin memang model-modelnya tipe ini ya. Nah ini untuk dimensinya, cara menghitung layar itu diagonal kayak gini itu 5 inci, tapi yang saya pakai ini adalah 6,9. Nah itu sama persis dengan milik motor Alfa Servo. Alfa Servo ini juga menggunakan layar 5 in. Ini bisa dilihat untuk Alfa Servo sendiri. Hey, game changer. Oke. Dan dia mempunyai mendingan ya, dia mempunyai 3 fitur. Di sini ada Eco. Kalau di Eco itu seperti itu. Terus di Urban dia berbeda. Oh, dia harus dipencet dulu remnya. Standar tengahnya naik. P-nya hilang, oke. Kemudian ini Eco. Kemudian dia di tengah ini ada Urban. Di sini tertulis Urban, itu warnanya berbeda, modelnya berbeda, dan ada Sport
Nah, cuman untuk versi sport ini dia harus di atas 50% kondisi baterainya. Dan dia bisa menggunakan booster. Jadi sport itu 50% ke atas itu bisa juga menggunakan booster atau boost ya. Di sini ada boost. Kalau saya pencet nih, pencet boost, dia akan nyala sebentar. Hanya beberapa menit, mungkin itu hanya untuk nyalip-nyalip aja gitu. Boost dia biasanya langsung hilang lagi, dan ini hanya bekerja di atas 50% dari bar baterai itu sendiri. Kalau kurang dari 50 dia nggak akan berfungsi untuk boostnya, dan spotnya pun tidak berfungsi, hanya ada di mode urban sama eco. Jadi ada di mode urban, nih mode urban. Nah, urban sama eco. Nah, hanya ada di mode itu. Dan untuk layarnya sendiri ini 4 in apa 5 in ya, kayaknya lebih kecil deh. Kayaknya 4 in deh, kecil banget. 4 kayak ini. Tapi lebih kurang sama lah sama itu tadi. Oke. Saya rasa udah cukup ya. Besok akan saya teruskan lagi karena ini udah terlalu pagi untuk si PCX Roadsink ini. Masang-masang itunya. Masang-masang apa? Perkabelannya ini karena panjang banget ya. Saya nggak tahu ini buat motor apa kok kabelnya sampai segini panjangnya. Mungkin buat mobil-mobil kayak HD dan lain-lain seperti itu. Oke, kita lihat lagi sebentar lagi. Alien. Untuk motornya sendiri kilometernya masih 51 km ya. Oke. Nah, di sini nih. Ini TPMS depannya belum terbaca, mungkin dari itu apa? Oh, ini ada pengaturannya. Nanti aja lah. Mungkin dari apa? Baterainya habis. Oke, saya rasa udah cukup. Terima kasih. Jangan lupa salat 5 waktu.